Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Jadi untuk di video kali ini aku akan membuat tutorial mengoperasikan Zahir Accounting tentang penginputan transaksi dari modul penjualan. Sebelumnya jangan lupa untuk follow sosial media aku yang di bawah sini ya. Lanjut ke tutorialnya. Mari kita buka aplikasi Zahir Accounting 6 dan di sini menu-menu pertama yang akan muncul ketika kita membuka, lalu kita buka data kita yang udah terisi otomatis dari lokasinya, klik OK, terus OK lagi. Lalu kita akan memulai dari modul penjualan karena ini untuk menginput transaksi modul penjualan. Jadi modul penjualan itu ada di atas, yaitu dashboard, data-data, buku besar, penjualan, pembelian, kas bank, persediaan, dan laporan. Nah, setelah itu kita akan membaca transaksi yang pertama, yaitu ada pembayaran piutang sebagian yang diterima dari PT Megantara. Kita klik modul penjualan. Nah, di sini karena di sini kita memakan oleh pembayaran piutang usaha, kita tambah data, lalu akun kasnya ini sebenarnya harus dirubah atau kita mulai dari yang dari dulu. Nah, darinya ini kita menerima pembayaran dari PT Megantara sebesar 750.000 pada tanggal 4 Januari. Ini cek nomornya yang sesuai dengan bukti transaksi dan tanggalnya itu 4 Januari 2018. Kita ganti dulu tanggalnya 4 Januari 2018. Klik OK dan kita input sebesar Rp750.000. Untuk angkanya ini harus sesuai sama bukti transaksi agar nanti sesuai dengan modulnya. Nomor invoice-nya itu nanti kita ketik manual sesuai dengan yang mau kita bayar. Kita mau bayar invoice berapa gitu. Nah, di sini kan ada invoice 01 ya. Di sini saldonya utang itu ada saldo tagihan kita itu ada 1.250.000 sama PT Megantara. Tapi PT Megantara baru bisa bayar 750.000. Jadi nanti di jumlah dibayarnya itu kita harus menyesuaikan sama yang sesuai dengan bukti transaksi yang kita terima, sama yang disebesarnya juga Rp750.000 gitu. Untuk memonya kita nggak usah ganti karena ini nanti otomatis terisi dan dandanya juga nggak ada, jadi kita langsung klik rekam. Untuk memastikan kalau transaksi yang tadi sudah kita input itu udah masuk atau belum, kita klik batal dulu, lalu kita klik pembayaran utang daftarnya, daftar data yang telah kita input. Lalu di sini ada referensi dan keterangan bahwa penerimaan dari PT Megantara udah kita terima sebesar 750.000 nilainya. Setelah itu kita tutup, lalu kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu ada penjualan kredit dengan uang muka dari PT Sumber Rejeki. Kita PT Sumber Rejeki, kita menjual faktur kepada customer kita PT Bayu Segara. Lalu kita menginput lewat modul penjualan, terus kita input uang muka penjualannya yang bawah itu, terus ditambah. Nah, akun kasnya kita ganti jadi kas kecil, tetap kas kecil, mata uang IDR. Pelanggannya kita cari yaitu PT Bayu Segara. Kalau misalkan belum ada, kita boleh klik baru untuk membuatnya, tapi di sini juga emang kebetulan nggak ada, jadi kita klik baru untuk membuat nama pelanggan kita, customer kita. Customer 4, ID-nya perusahaannya PT Bayu Segara, tipenya customer, dan langsung kita klik rekam biar cepat.
terus kita klik lagi nih PT Bayu Segara setelah kita input, lalu kita klik OK. Untuk referensinya nggak usah diganti, langsung kita kasih besar aja, yaitu 100 juta rupiah pada tanggal 6 bulan 1 2018. Bukan 100 juta, maaf ya, ini ada 100.000 untuk uang muka penjualan dari PT Bayu Segara. Klik rekam. Lalu kita kembali kepada modul penjualan untuk mengirim barang dari yang telah kita input tadi uang muka penjualannya. Sebelumnya kita cek dulu apakah sudah terinput. Kita ke daftar data dan di sini sudah terinput dari pelanggan, untuk pelanggan PT Bayu Segara sebesar 100.000 uang mukanya. Lalu kita klik tutup. Terus pengiriman barang penjualannya itu kita klik agar nanti tercatat kalau kita sudah menjual barang. Kita ke tambah data. Nah, di sini ada nama pelanggan yang harus kita isi, yaitu PT Bayu Segaranya. Terus sesuaikan tanggal transaksi. Kita klik dulu PT Bayu Segaranya aja. Terus nomor DO-nya nggak usah, nomor SO nggak usah, tapi tanggalnya juga harus kita perhatikan, yaitu sesuai dengan yang tadi dia mau yang sudah uang muka tadi, yaitu tanggal 6 bulan 1 2018. Mata uangnya IDR, lalu kita input nama barang kita dengan cara double klik baris yang kosong itu. Kita double klik sampai nanti muncul kode barang kita dan persediaan kita input sesuai dengan modul bukti transaksi yang tadi. Kalau PT Bayu Segara ini itu melakukan DP pada radio FM AM sebesar 1 dan TV 14 inch itu 1 pieces dengan harga 75.000, 250.000 untuk radio FM AM, dan untuk B05 TV 14 inch itu 1 piece dengan harga 75.250.000. Lalu 495. Setelah itu pastikan kalau saldo terhutang itu udah sesuai totalnya gitu kan, dan baru kita bisa klik rekam. Setelah terekam pasti semua data akan hilang dan sudah terekam. Nah, untuk memastikannya kita klik batal, lalu kita pastikan bahwa data terinputnya itu kita klik pengiriman barang penjualan dengan daftar datanya. Nah, itu udah ada terinput. Jadi kita langsung klik tutup aja gitu. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Lalu untuk transaksi yang ketiga ada penjualan tunai dengan salesman. Kepada customernya itu adalah UD Rahayu, unit dagang Rahayu. Ada 4 dari kode barang, yaitu B01, B03, B06, dan B05 dengan marketing Budi. Jadi langsung kita ke modul penjualan, terus kita klik invoice penjualan
yaitu ada di yang warna hijau dan tambah datanya. Lalu setelah muncul menunya, kita input, yaitu ada nama pelanggan yang harus kita input, yaitu input nama pelanggan, klik tanda mouse di sebelahnya, terus kita cari udara hayu, sedangkan udara hayunya itu nggak ada, jadi kita harus bikin ulang gitu kan. Klik baru, terus kita isi nama perusahaan dengan tipe customer. Setelah itu kita rekam dan kita klik lagi udara hayu, lalu kita klik OK sampai muncul di nama pelanggan format yang tadi seharusnya kita isi. Setelah itu untuk nomor SO tidak usah diisi, hanya tanggal yang harus diperhatikan, yaitu tanggal 16 Januari 2018. Nah, ini adalah tanggal transaksi di mana Udara Hayu itu membeli secara tunai, dan PT Sumber Rezeki ini melakukan penjualan secara tunai gitu. Untuk mata uang tetap IDR, terus keluar dari gudang, keterangannya penjualan Udara Hayu. Untuk nomor barangnya jangan lupa untuk di checklist kalau dia itu melakukan penjualan tunai, biar nantinya tuh nggak ada tagihan untuk Udara Hayu karena dia sudah melakukan penjualan tunai dan melakukan pembayaran di hari itu juga. Kemudian untuk input nama barangnya sesuai dengan transaksi yang sudah ada di bukti transaksi, sebesarnya dikirim berapa, terus dia order berapa, terus harga per piece-nya berapa gitu. Sebelumnya saya input dulu sampai semua terinput, baru saya akan menjelaskan kembali cara berikutnya. Pajaknya diisi dengan VAT atau VAT, lalu B03 pada radio FM, semuanya diisi. Agar mempersingkat waktu, saya percepat. Nah, ini sudah terisi semua, dan ini totalnya harus kita cek lagi, dan tanggal pengirimannya kita harus atur sesuai tanggal pembayarannya dia hari itu juga. Jadi transaksi tanggal 16 Januari kalian harus bayar 16 Januari juga. Nah, ini salesman-nya itu tinggal kita klik atau kita bikin baru gitu kan. Nah, bikin barunya itu salesman tadi di bukti transaksi namanya adalah Budi. Jadi kita ketik aja nama dia Budi dengan typingnya employee gitu, karena dia kan salesman yang bagian penjualan gitu. Dia bukan vendor atau bukan customer, tapi dia salesman bagian penjual gitu, atas nama Budi. Lalu kita klik OK, rekam, terus klik lagi Budinya, terus OK. Nah, setelah itu kita klik rekam total pajaknya, dan total setelah pajaknya juga dicek kembali. Lalu kita klik rekam transaksi di atas, dan ya sudah selesai. Untuk melihat kembali apakah data sudah terinput, kita klik batal, terus kita pastikan kalau misalnya kita sudah menginput transaksi yang terakhir itu, yang ketiga tadi dari penjualan, modul penjualan. Kita klik daftar data pada invoice penjualan, dan di sini sudah ada referensinya tuh, ada tanggalnya, terus ada pelanggan yang tadi melakukan penjualan tunai dengan nilai yang ada pada kolom nilai tersebut. Udah ada tanda checklistnya juga, terus kita tutup. Setelah itu kita klik file untuk menutup data dan backup data kita.
biar tersimpan, dan setelahnya itu nanti kita nggak bikin ulang lagi gitu. Klik file pojok kiri, terus tutup data dan tampilkan menu utama. Lalu di sini sudah muncul menu-menu Zahir accounting yang seperti awal tadi. Lalu bisa kita klik keluar yang ada di pojok kanan bawah yang ada tanda pintu warna di bawah warna hijau lemutin. Selesai tutorial dari penggunaan Zahir Accounting. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like video ini, dan turn on notification biar kalian tahu apa aja video yang sudah aku upload nanti muncul di YouTube kalian. Dan jangan lupa untuk follow sosial media di bawah ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.